Udahlah manual aja. Oke. Ya. Mengapa remote sensing digunakan untuk aplikasi penanggulangan bencana? Ya karena remote sensing salah satunya SAR atau radar mampu mengamati kondisi permukaan bumi saat hujan, saat banyak awan ya, karena banjir terjadi ketika banyak curah hujan, otomatis banyak hujan. Penanganan bencana menjadi sangat penting ya karena menurut Kazuya Kaku dari JAXA dari Jepang, Japan Aerospace and Exploration Agency tahun 2019 ya, kalau mungkin sekarang sudah berubah lagi angkanya ya, bahwa 88% korban dari seluruh kejadian bencana yang ada di dunia ada di Asia. Occurrence-nya hanya 39, tapi yang terdampak ada 88% di Asia. Ya, dengan remote sensing, semua siklus penanggulangan bencana mulai dari pre-disaster, after disaster, sampai ke post-disaster. Jadi fast response biasanya 2 minggu, ya tergantung dari skala bencananya ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa berbulan-bulan mungkin. Seperti tsunami Aceh ya. Bagaimana caranya remote sensing mampu meningkatkan kesiapsiagaan? Ya. 3 hari yang lalu mungkin ya, 3 hari yang lalu rekan saya punya ide, bisa tidak kita memetakan landslide atau tanah longsor. Ya, kemudian menggunakan 2 paper research. Menggunakan mesin learning ya. Jadi mengapa penting untuk diteliti? Karena longsor di Jawa Barat ya, atau di seluruh Indonesia sih sebenarnya, ini contohnya di Jawa Barat sering terjadi ya karena hujan, kemudian field investigation itu lambat ya. Rekan saya Pak Anjar dari Badan Geologi, setiap ada kejadian bencana beliau turun ke lapangan kemudian melakukan rekonstruksi kejadian menggunakan alat ukur teodolit dan sebagainya. Nah, sudah ada data dunia ya, landslide for sense. Kemudian ada deep learning menggunakan UNet, kemudian menggunakan data PVMBG, ada sekitar 3.700 ya, kalau di Jawa Barat ada berapa ya, 85 gitu, lupa saya. Kemudian menggunakan Google Earth Engine, kemudian dibuat petanya. Ya, jadi dengan deep learning, menurut paper mereka akurasinya sekitar 74-75% ya. Dengan random forest, sedangkan model yang ada dengan random forest dengan data PVMBG hanya 66%. Kemudian dengan data Garut dan Sukabumi dibuatlah
data-datanya before, after, kemudian dengan menggunakan UNet tadi diperkirakan longsor tersebut ada di mana saja. Model mampu memprediksi berapa persen ya sih akuratnya? Akurasinya dalam 100 meter, akurasinya ya hanya 40% ya. Tapi kalau 250 meter buffernya, maka akurasinya sekitar 80%. Artinya ketika ada kejadian bencana longsor, kita tidak punya drone, kita terhambat melakukan akses ke tempat tersebut, kita bisa menggunakan before dan after change detection menggunakan deep learning. Kalau 500 meter, bahkan 93%. Tapi Pak, kan akurasinya rendah. Ya, rendah. Dalam kasus, kalau kita melihat dari sudut pandang saintifik, semakin tinggi akurasinya semakin bagus. Tapi untuk kasus bencana, miss 250 meter pun sangat membantu. Ya, karena kita tidak tahu longsornya ada di mana, tapi dengan menggunakan citra satelit before dan after, ide ini terjadi karena rekan saya menunjukkan Aladim ya, namanya Aladim, satu service dari Terra2 ya. Ketika project ADB tadi, Terra2 ini menjadi salah satu partner ya. Ini mereka dari Eropa ya. Automatic landslide detection and inventory mapping. Tapi ini harus bayar. Kalau harus bayar, berapa uang yang walaupun Indonesia tidak punya ya. Indonesia punya uang kan hanya untuk MBG. Untuk Gurum tidak punya uang ya. Apalagi untuk bencana. Sehingga rekan saya dari BRIN punya ide ini, saya sampaikan ke Pak Anjar dari Badan Geologi, kira-kira bisa nggak nih? Muncul modelnya, selanjutnya divalidasi dengan data yang dimiliki oleh Badan Geologi. Itu yang belum, ya. Saking pentingnya masalah bencana, ada International Disaster Charter, singkatan mudahnya ya, IDC, International Disaster Charter. Nama resminya sih International Charter Space and Major Disasters. Ya, ketika saya bekerja di Thailand, saat kejadian bencana besar di Indonesia, ya beberapa kali saya dipilih, bukan dipilih sih, ditumbalkan begitu menjadi project manager. Project manager ini jangan dianggap sebagai satu posisi yang gajinya ribuan dolar, ratusan ribu dolar, tidak. Volunteer, sukarelawan, melakukan komunikasi antara penyedia data seperti Airbus, ESA, USGS, JAXA dengan pengguna data. Misalnya LAPAN, kalau di Indonesia, kalau di Filipina itu PVOLCS ya, Philippine Volcano and apa lupa lagi dan sebagainya. Kalau di Asia, Sentinel Asia, Eropa, Copernicus. Mengapa Sentinel Asia dibuat? Akan selalu ada alasan untuk setiap sesuatu ya. Alasannya adalah inisiasi dimulai 2006. 2004 terjadi tsunami di Indonesia.
saat itu Lapan tidak punya akses ke citra satelit resolusi tinggi seperti Spot 2,5 meter atau QuickBird, tidak punya akses. Padahal akses ke data tersebut menjadi sangat penting. Nah, Pak Ketut, dosen pembimbing saya saat itu, meminta mahasiswa S1, ya, mahasiswa S1 untuk melihat dampak bencana. Untuk melihat dampak bencana apa yang diperlukan? Dengan remote sensing untuk melihat dampak bencana apa yang diperlukan? Niat, ya niat. Apa kira-kira? Padahal tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi asisten 12-20 ya. Metode pembelajaran yang paling efektif adalah one-on-one, tutor, mentor. Saya baru tahu dari tweet ini bahwa Alexander the Great, Iskandar Agung, mentornya itu Aristoteles. Ya. Kalau kita mau belajar sesuatu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang akan sangat berdampak adalah ketika kita murid itu mencari guru belajar. Gus Baha tidak pernah, hampir tidak pernah katanya ya, ketika diundang kemudian memberikan kajian di Undip, tidak pernah mau dia. Kalaupun diundang mungkin untuk acara yang lain ya, hanya sambutan dan sebagainya. Tapi buka buku, buka kitab, ngaji, orangnya datang langsung ke Jepara. Kenapa? Karena memang ada menuntut ilmu seperti itu. Gurunya diam, kemudian muridnya datang one on one belajar. Sekarang Anda ke kampus atau ke sekolah akan berbeda kesannya ya. Apalagi tidak niat untuk menuntut ilmu. Dapat apa coba? Ya hanya dapat absen saja, presensi saja. Bisa ujian, kemudian nanti sebelum ujian akan ada pertanyaan, Pak kisi-kisinya apa? Nggak dikasih tahu, kemudian Pak kok nilainya jelek, bisa tidak dapat transparansi nilai? Kalau saya, setiap ada yang tanya, saya tunjukkan ada beberapa orang nilainya ini. Dan ini sudah di-upgrade. Setelah itu tidak ada lagi yang tanya. Dosen yang lain kan ada yang tidak mau menjawab. Kalau saya silakan. Nilai yang keluar ya sesuai dengan apa yang Anda usahakan gitu. Jadi sulit ya untuk one on one tutoring ini, tapi zaman sekarang bisa dengan AI. Kita gunakan AI sebagai tutor kita, sebagai mentor kita. Makanya saya bisa tahu apa itu backpropagation karena saya bertanya kepada AI, oh ternyata penjelasannya begini, kemudian saya paham. Dosen, guru yang saya pahami berperan sebagai fasilitator.
Di satu cuitan ada orang yang mengatakan kalau kita melakukan percobaan, seorang sarjana baru lulus gitu mengajar anak-anak man insan cendekia. Baru lulus nih dari UIN, dari IKIP kalau zaman dulu ngajar. Tetap mereka akan terima di luar negeri, di Indonesia di ITB mungkin, umumnya sih di luar negeri kan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka niat belajar. Yang tidak niat pun akan keseret-seret temannya, karena teman-temannya ambis. Wah, masa saya leyeh-leyeh saja gitu. Sama seperti ketika saya S2, saya orangnya malas ya. Malas ngerjain tugas dan sebagainya. Yang rajin itu siapa? Pak Yudo. Yang setengah malas, Pak Sabri, karena sudah merasa pintar. Karena alumni geodesi, S2 geodesi. Ngapain saya belajar GPS, katanya. Saya dari biologi nggak ngerti GPS, nggak pernah masuk lagi. Tapi ketika skripsi tesis, saya terbawa-bawa mereka-mereka yang rajin. Jadi kalaupun gurunya masih noob gitu, tapi yang diajarkan memang bibit-bibit unggul, mereka tetap akan unggul. Tapi sebaliknya, ada yang tahu Profesor Yohanes Surya? Orang jenius ya, yang percaya bahwa tidak ada murid yang bodoh. Walaupun dia yang mengajar, beliau yang mengajar satu kelas, tapi yang diajar sibuk tidur, sibuk WhatsApp, sibuk texting, sama aja, percuma. Jadi butuh kerjasama antara dosen, antara guru dengan mahasiswa, dengan siswa. Mengapa saya ingatkan berulang kali? Ya kalau ada lagu kan berulang kali aku mencoba gitu ya. Silahkan cari. Ya, minggu lalu saya akan berikan tugas ya. Ada yang sudah mempelajari ini?
Dedededede. Tugasnya di mana, Pak? Tugasnya ada di sini, Dek. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya menuliskannya ya. Mari kita cek apakah saya lupa atau tidak. References, ortho rectification. Ada yang sudah buka? Belum. Ya, jadi apa yang membuat teaching presentation gambut. Ini harusnya di kuliah minggu depan sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Apa yang membuat kita bisa menjadi 1%, menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang lain? Apa? Kalau kita terus belajar, disuruh atau tidak, kita cari ilmu ke siapapun, dimanapun. Sejak saya bisa membaca, kalau saya makan itu saya pasti cari bahan bacaan. Kalau ada koran, saya baca koran. Kalau di rumah makan, kalau tidak ada koran, saya baca itu kecap, botol kecap. Ada tulisannya, saya makan sambil baca. Membaca adalah jendela dunia kan ya. Ini adalah proyek kajian Bappenas 2019. Saya pulang dari Thailand, diajak oleh Kang Iwan dari Agrisoft. Kang Firman, bisa nggak bantuin ini? Oke. Tapi waktunya cuma 4 bulan. Hah? 4 bulan seluruh Indonesia. Yang Anda lakukan sampai sekarang kan, Anda mengunduh data kan ya? Ya, untuk proses belajar oke. Ya, Anda mengunduh data, koreksi radiogeometrik, geometrik, begitu kan? Dan itu sejak 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu prosedurnya seperti itu. Ya Kang Firman, nanti kita unduh datanya, kemudian nanti kita olah. Ketika di Thailand, ya karena waktunya banyak, luang ya, internet bagus, saya sudah belajar lebih dulu Google Earth Engine. Kemudian saya sampaikan kepada tim Kang Iwan, Pak Hartanto dari sekarang di BRIN ya, dulu dari BPPT. Ini tidak mungkin kalau kita cara manual, kita bisa pakai Google Engine. Apa itu Google Engine? Mereka 2 tahun lebih tua dari saya atau 3 tahun, 4 tahun tidak tahu saat itu tentang Google Earth Engine karena mereka sudah mungkin tidak ada waktu ya untuk ngoprek. Bisa tidak Kang Firman ngajarin? Oke, satu hari Sabtu atau Minggu saya tunjukkan caranya gini. Oh, bisa ya. Semua data Sumatera itu kan ada 20 variabel ya. Ada Sentinel-1, Landsat dan sebagainya, ada 20 variabel. Seluruh
Indonesia. Kalau menunggu download kapan selesainya, keburu Perang Dunia Ketiga, ya. Sumatera, Kalimantan, hasilnya ini. Dengan random forest, data dari Google Engine di-download ke cloud, ya, VPS, Virtual Private Server, diinstal R, program statistik, kami upload modelnya, algoritmanya ke server, kemudian jalankan. Dalam 24 jam selesai seluruh Indonesia. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kenapa bisa selesai? Karena RAM-nya 396 GB. Ada laptop PC sebesar itu tidak ada. Paling 32, 64, tidak ada 396. Untuk membuktikan apakah hasilnya presisi, kami gunakan dua model. Kalau maksimum entropi, proses yang berjalan selama 2 minggu di satu PC. Kita bisa lihat berkesesuaian ya prediksi gambutnya. Ah Pak, ini kan bisa jadi salah. Oke. Ternyata ada temuan yang menarik. Di peta gambut di Indonesia, Sulawesi tidak ada gambut. Berdasarkan model, Sulawesi di Danau Tinondo ada gambut. Ada rekan dari perusahaan yang lain melakukan pengeboran, mengambil sampling, ternyata benar gambut, walaupun atasnya sawit. Ya artinya, untuk leading gitu ya, kita lebih maju 1 tahap, 2 tahap dibandingkan orang lain, belajar. Niat belajar dengan serius. Dan itu bagi saya ya yang menyelamatkan saya. Kalau sayanya modal pengetahuannya zaman dulu, saya tidak akan bisa hidup. Gaji dosen berapa sih? 1 bulan 6 juta. Anak saya 4. Untuk bayar SPP aja sebulan habis ya. Terus sisanya dari mana? Ya dari ketika diajak oleh rekan untuk melakukan kajian, melakukan proyek. Pak, kan dosen tidak boleh meroyek. Iya nggak? Yang Anda pahami seperti itu? Dosen kan tidak boleh ikut proyek. Nah, ketika saya diangkat jadi kan 2021 ya, jadi dosen tetap Undip, lewat Zoom saya tanya langsung ke pejabat ya, Pak, saya backgroundnya di swasta, kemudian rekan saya masih mengajak saya untuk kegiatan proyek dan sebagainya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Berarti saya tidak melanggar aturan. Selama saya masih serius, ketika kuliah ngajar, walaupun sudah serius berbusa-busa mempersiapkan segala macam infrastrukturnya, tapi masih ada yang tidak perhatian, tidak masalah ya. Saya hanya fokus kepada mereka yang mau belajar. Karena kalau ingin semua serius, capek ya, capek hati. Nah, dari sini ke project gambut, kemudian saya akan contohkan 40. Mudah-mudahan bisa diakses. Oke.
Ini adalah server Bappenas, High Performance Computing. Memiliki 6 GPU. Tahu kan ya, Graphical Processing Unit. Satu GPU-nya 80 GB. Harganya total berapa? 12 miliar. Dengan proyek pangan Bappenas, saya diberikan akses ke HPC, sampai sekarang masih diberikan akses ke HPC, membantu PU, sekarang ya adiknya Pak Sabri tadi. Bagaimana memperkirakan apakah bisa remote sensing digunakan untuk mengukur performa irigasi. Jadi tahun depan Bank Dunia akan memberikan hibah atau pinjaman, saya tidak tahu, untuk memberikan insentif kepada pengendali air, ya P3A, saya lupa, saya mengingatnya pengendali air. Jadi mereka yang berwenang untuk mengatur air ke sawah yang mana dan sebagainya. Alat ukur yang digunakan oleh PU saat ini berupa form tertulis. Kalau form tertulis kan bisa subjektif ya, bisa ngebohong dan sebagainya. Nah, Pak Mutlu, orang Turki yang tinggal di Amerika, mengembangkan satu algoritma menggunakan Google Engine dan Python. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, kami membantu beliau, saya dengan Pak Sabri, kemudian sekarang dikembangkan menggunakan Sentinel-1. Sehingga bisa diperkirakan bagaimana pembagian distribusi airnya. Kok bisa saya mengakses HPC, kemudian menggunakan, kalau sekarang sangat dibantu dengan AI ya. Tapi skill bagaimana mengakses terminal, bagaimana menjalankan command line di Linux, itu saya sudah pelajari dari 20 tahun yang lalu, dari lebih ya 25 tahun yang lalu ya, dari tahun 2000. Kenapa? Karena saat itu remote sensing, GIS berkembang, kebanyakan menggunakan Esri, kebanyakan menggunakan RMapper, PCI, apalagi pokoknya yang berbayar semua. Saya pilih open source. Jadi niat gitu ya. Baru berasa manfaatnya sekian tahun kemudian. Jadi manfaatkan waktu Anda hidup ya untuk memaksimalkan mencari ilmu. Ketika Anda sudah waktunya dipanggil, seperti rekan kita ya, mendadak, walaupun ya semua sudah suratan ya, tapi sayang ya, kalau kata Pak Sabri, ada orang yang orang tuanya menggadaikan tanahnya, menggadaikan surat dan sebagainya ya, agar anaknya bisa kuliah. Sedangkan sebagian yang lain uangnya bercurah-curah gitu, tapi tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mencari ilmu. Sayang. Ilmu adalah bagian dari proses pemecahan masalah. Tapi hanya dengan ilmu saja kita tidak bisa memecahkan masalah. Tahun 2015 ada gempa besar di Nepal, ya.
Di sini ada Asian Institute of Technology, ya tempat saya bekerja di sana. Data yang kami terima very high resolution satellite image, Pleiades, QuickBird, WorldView dan sebagainya. Teorinya untuk melakukan analisis apa? Koreksi radiometrik, koreksi geometrik. Kalau ada citra sebelahan tidak nyambung harus dikoreksi dulu kan? Ya. Data yang kami peroleh ada 400 scenes. Saat itu kami berpikir sesuai teori. Kami gabungkanlah satu-satu. Tahun 2015 PC sekuat apa sih? Baru 4 scene, 5 ngeheng. Kami melakukan selama 2 minggu tanpa menghasilkan apapun. Kemudian bos kami, Pak Lal, Dr. Lal, mengumpulkan kami, lah kami dimarahi. Kamu ini ngapain aja sih kerjanya 2 minggu tidak menghasilkan apa-apa. Kejadian bencana itu kan dalam maksimal 3 hari harus mengeluarkan produk semacam ini, damage assessment dan sebagainya. Mengapa beliau marah? Karena keduluan Profesor Nagai, ya Nagai Sensei. Dari AIT juga, ya, tapi di beda departemen. Beliau menggunakan prinsip yang sederhana, menggunakan 3 SAR. 2 Mei, 21, 15 Oktober 2014. Prinsipnya change detection before dan after. Sederhana. Atau tidak perlu itu koreksi radiometrik, tidak perlu itu koreksi geometrik selama kita bisa melihat objek yang sama, ya. Kan mata manusia kan pintar ya. Oh, ini ada Monas misalnya. Walaupun koordinatnya berbeda tapi kita tahu itu Monas, ya. Sebelumnya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa, apakah damage, apakah partially damage atau tidak. Setelah kita tahu, oh ternyata cuma gitu doang, ya. Pengalaman mengalahkan ilmu, ya. Ilmu teorinya kan radiometrik, geometrik tidak dipakai, tidak perlu. Yang penting secara visual kita bisa tahu lokasinya ada di mana. Ini gempa di Filipina ya, jadi ininya VFOLS, Philippine Volcanology and saya juga lupa. And survey kali ya. Kira-kira ada di mana? Ini menggunakan GMT SAR berbasis Linux. Apakah saya mempelajari itu saat kuliah? Tidak. Ya, tapi karena ada, oh ini berpotensi, kemudian saya pelajari, saya gunakan. Radar Grameti di kelasnya Pak Raihan menggunakan GMT SAR. Kasihan sekali nih mahasiswanya Pak Raihan. Sulit ya, GMT 5 SAR. Ini Vietnam, menggunakan citra before dan after dari radar. Jadi di Kulon saya sudah sampaikan. Kemudian ini Gunung Agung. Ya. Saat itu kami bingung bagaimana memperkirakan wilayah yang terdampak. Ternyata menggunakan before dan after juga. Menggunakan citra coherence. Yang berwarna putih adalah citra coherence sebelum letusan. Di atas Gunung Agung kan barren ya, tanah kosong sehingga warnanya putih. Setelahnya adalah before eruption dan after, sehingga warnanya menjadi gelap. Kenapa? Karena tertutup abu vulkanik ya.
Ya, jadi caranya gimana ya secara visual, kemudian yang perlu dipelajari adalah change detection. Change detection bisa dilakukan secara otomatis menggunakan graphical modeler di QGIS. Ini saya buat 2018 ya. Sekarang mungkin sudah berbeda toolsnya. INSAR nanti di radar grametri Anda akan belajar. Ini COSAP method. Ada pertanyaan? Di kulon saya sudah tuliskan ya. Di sini, oh radar grametri berarti itu, sorry. Ini saya akan tambahkan. Berarti ini belum dipelajari juga. Most land cover maps look at one image at a time, but the same patch of land changes through the year, and that change is the signal. SITS is an open source R package for big Earth observation analysis using satellite image time series, built by the Brazilian National Institute for Space Research. Instead of classifying a single date, SITS builds a regular time series for every pixel and feeds the whole sequence to a machine learning model. Look at this NDVI curve over 12 months. A soybean field rises sharply in November, peaks in February, and crashes at harvest. A forest stays high all year. The shape is the fingerprint. The package supports Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, MODIS, and Sievers, connected through stack catalogs on AWS, Microsoft, and ESA. It ships 8 machine learning algorithms: Random Forest, XGBoost, MLP, ResNet, TempCNN, TAE, LightAA, and an SVM baseline. And it adds Bayesian post-processing, active learning, and uncertainty maps, pieces you would otherwise glue together by hand. From version 1.5.3 onward, there is a Python interface, so you can drive the same pipeline from a Jupyter notebook. 8 short lessons. 1 end-to-end map. Let's start with the data cube. Jadi saya sampaikan tadi one-on-one tutor. Dengan AI saya bisa bertanya, kemudian saya bisa meminta dia membuat satu materi agar saya dapat belajar, Anda pun dapat belajar. Ya. Saya tidak mau menggunakan materi yang dulu-dulu ya, kalau dosen zaman dulu begitu ya, sampai puluhan tahun materinya sama dari tahun ke tahun, soal ujiannya juga sama gitu. Tidak bisa seperti itu ya, karena zaman berubah. Ini saya coba buat Anda bisa gunakan, tapi karena dependensinya lama, ini bisa sampai 15 sampai 20 menit. Anda bisa lakukan testing ya kalau penasaran. Tidak wajib ya. Ya, saya hanya menyampaikan apa sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Jadi bukan hanya menggunakan semi classification. Jadi bukan hanya dengan QGIS atau dengan ArcMap atau dengan PCI, tapi kita bisa menggunakan Python atau R. Sebagai contoh hasil klasifikasi ya, ini hasilnya ya. Kan ada noise ya, ada scattered pixels. Nah, kemudian dengan Bayesian smoothing, dengan majority filter itu bisa dihilangkan sehingga yang didapat adalah peta klasifikasi yang di kanan. Apakah hasilnya benar seperti itu? Belum tentu. Ya. Maka diadakan uji validasi. Kalau di QGIS menggunakan Akatama. Mungkin yang lain ya bisa secara manual. Before you ship the map, you need to know. Jadi semua prosesnya sama, ada sampel, ada data, kemudian ada hasilnya,
seberapa akurat menggunakan matrix confusion. Menggunakan confusion matrix. Ada overall akurasi, producer akurasi, user akurasi. Atau bisa menggunakan performance matrix yang lain. Secara konsep dari dulu begitu-begitu saja. Yang berbeda adalah teknologinya. Teknologi yang kita gunakan. Sekarang dengan AI mempermudah hidup ya. Tapi kalau kita tidak tahu konsepnya, maka kita tidak akan bisa menggunakan AI. Ada pertanyaan? Jadi nanti kan ada tugasnya ya, kelompok ya? Ada nggak? Belum? Belum ada? Oh, baru radar grametri ya? Oh, tugasnya kan dari asisten ya? Oke, dari asisten saja. Kalau ada pertanyaan dari tugasnya, kemudian asistennya berhalangan gitu, ada kesibukan, ya Anda bisa tanya ke saya ya. Saya Rabu, Kamis, Jumat tidak ada kuliah, jadi saya nongkrong di ruangan. Jadi kalau ada bertanya terkait tugas atau terkait remote sensing, silahkan. Dan kelas B tidak ada responsi dengan saya. Tidak ada responsi. Ngapain? Males saya nanya satu-satu. Ya, yang menilai Anda bisa tidak praktikum adalah asisten. Ya, kalau kelas lain kasihan mereka, karena harus responsi dengan dosennya. Ya kan? Kelas yang lain nggak tahu. Silakan aja tanya. Kemungkinan sih ada responsi. Biasanya gitu. Pindahan jauh 1, 2 selalu ada responsi. Tapi kalau saya yang mengajar tidak. Karena saya malas ya. Dan menurut Pak Sabri, yang kalau kita ingin tahu skill, keterampilan, bukan dengan ditanya. Kita lihat dia processingnya bagaimana, kan itu yang melihat asisten kan. Oh, dia bisa nih melakukan koreksi geometrik, pricking dan sebagainya. Ya sudah, tidak perlu ditanya lagi. Apa itu konsep koreksi geometrik? Mereka yang terampil, kemudian diteror begitu ya, saya katakan diteror, tidak bisa jawab. Kemudian nilainya jelek. Kan ada orang yang begitu kan, ketika diinterogasi, blank. Tapi ketika santai gitu melakukan apa sebagai operator bisa kan ya. Jadi menurut Pak Sabri, kalau 3 SKS kemudian ada 1 praktikum, tidak perlu lagi dosen memberikan responsi ngapain. Kan sudah dinilai sama ya, saya mendukung Pak Sabri karena mendukung kemalasan saya. Anda tidak bisa sekarang, belum tentu Anda di kemudian hari tidak bisa kan? Ya. Ada orang yang ya banyak rekan-rekan saya, Kang Iwan itu 7 tahun kuliah, hampir DO, 8. Kemudian Kang Icin 8 tahun. Tapi Kang Iwan sekarang jadi direktur, aktif di Ikatan Alumni IPB. Kang Icin kantornya puluhan. Kalau diminta buat proposal World Bank, besok jadi selesai dalam 1 malam. Jadi ada orang yang ketika kuliah otaknya nggak dipakai. Ketika kuliah 1 ya, otaknya belum dipakai. Bukan tidak dipakai, belum. Sehingga ketika S2, S3, otaknya masih banyak tersisa gitu. Kalau kita kan, saya gitu, udah kebanyakan dipakai ya waktu muda. Banyak lupanya ketika tua. Ada pertanyaan? Remote sensing gitu-gitu aja ya, tidak ada yang sulit. Selama Anda paham 5 konsep, Anda bisa main-main ke blog saya di sini. Dan saya sudah buat menu khusus. Request a topic ya. Silahkan saja Anda gunakan namanya, kemudian email Anda siapa, email
Misalnya jelaskan tentang hyper parameter di mesin learning. Nah, Anda tinggal kirimkan saja. Nah, nanti kalau saya sedang nggak ada kerjaan gitu, masuknya kemana ya? Lupa saya. Jadi nanti akan masuk ke email lah. Ini bermasalah. Kemudian kalau saya senggang, kemudian saya merasa itu topiknya menarik, saya akan buatkan, bukan saya sih sebenarnya, AI ya. Jadi itu yang saya sampaikan sebagai gotong royong. Saya punya akses ke AI, bisa membantu saya untuk belajar, kemudian saya bagikan kepada orang lain supaya bisa belajar topik yang mungkin dianggap sebagai hal yang sulit, tapi dengan video, dengan penjelasan yang tadi mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.